HP lipat Xiaomi ini dipastikan bakal bikin ketar-ketir brand-brand lainnya. Gimana enggak? Punya bodi yang tipis banget, 4 kamera belakang dengan 2 lensa zoom, pakai chipset terbaik Snapdragon saat ini, dan harganya boleh diadu bos. Tapi tetap nggak ada yang sempurna ya. Yuk kita kulik lebih jauh Xiaomi Mix Fold 3. Ini dia boxnya yang cukup gede berwarna dasar hitam. Tulisan Xiaomi Mix Fold 3 Co-Engineered with Leica. Logo Mi di kanan, di sebelah ada tulisan-tulisan lagi, dan di sini informasi HP-nya. Eits, udah disediain tarikannya nih. Pas dibuka langsung disambut sama kertas karton yang belakangnya kosong. Lanjut, langsung ada HP-nya yang kasih tahu. Ya intinya nggak boleh ini itu guys. Yaudah kita kesampingin dulu. Habisnya di dalamnya ada chargeran 67 watt dan kabel chargeran yang masih Type A ke Type C ya. Terus di sebelah kanan sini ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku yang sering terlupakan, dan case-nya sendiri yang ada 2 bagian. Wah, ada kickstand-nya juga nih. Buat bahannya lebih ke plastik gitu ya, dengan corak mirip leather. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI Fold 14 berbasis Android 13. Habis itu kayak biasa setup dulu dan regi sidik jari yang ada di tombol power. Setupnya sama aja sih kayak HP biasa. Setelah kelar, gue cek bloatware-nya cukup rame nih. Disimpan di dalam folder-folder gitu. Terus sempet cek storage-nya, udah kemakan 33 gigaan dari 512 punya gue. Dan karena ini China ROM, kita mesti install Google Play Store dulu. BTW caranya sama kok kayak yang udah gue kasih tahu di video Redmi K60 Ultra di sini. Buat pengalaman pakai MIUI Fold 14 ini nanti gue spill di belakang ya. Impresi awal gue pakai HP lipat ini tipis, hampir nggak kelihatan kayak HP lipat. Beda 1 milian aja dari Xiaomi 13 Ultra. Terus saking tipisnya, pas buka gue berasa agak susah ya. Kecuali kalau kita pakein case-nya jadi mendingan. Buat case-nya sendiri yang bagian depannya tipis gitu, lebih ngelindungin ke sisi-sisinya aja. Dan ada perekatnya loh biar nempel. Kalau enggak jadi goyang-goyang gini sih. Sedangkan bagian belakang lebih mending perlindungannya. Dan yang gue demen ada kickstand gitu, jadi bisa nonton pakai layar depan tanpa dibuka. Tapi kalau dibuka gini bisa nggak ya? Terus bagian belakang ada lengkungan antara bodi sama kamera modul yang mungkin buat kamuflase supaya bump kamera modulnya nggak berasa tebal. Mirip kayak Xiaomi 13 Ultra. Di sebelah kanan HP ini ada tombol volume dan power yang merangkap sebagai fingerprint. Di sebelah kiri kosong, di atas ada speaker, dual SIM card slot yang nggak bisa tambah memori, mic, dan IR blaster. Sedangkan di bawah ada speaker lagi yang cukup panjang nih, USB port Type-C 3.2 dan mic. Oh ya, di tengah sini tentunya adalah hinge-nya ya, yang polos aja nggak ada tulisan apa-apa. Kalau dikasih teks Xiaomi gitu kayaknya bakal cakep deh. Terus untuk kris atau lipetannya masih berasa sih, tapi nggak yang terlalu ganggu. Apalagi ini buat fold yang biasa kita pegang kanan kiri kayak buku gitu ya, jadi jarang sentuh bagian tengah. Beda sama flip yang pas scroll bakal kesentuh. Buat hinge saat ditutup termasuk rapat ya, dan sudut bukanya juga cukup fleksibel. Jadi emang udah ngikutin teknologi HP lipat zaman now. Lanjut feel genggam, buat gua sangat amat nyaman sih. Udah kayak genggam HP biasa. Total tebal saat dilipat sekitar 10,96 mili. Kalau dibandingin sama Galaxy Fold 5 lumayan berasa nih, selisih 2,5 mili. Buat beratnya pun masih tergolong oke ya di 259 gram. Dan terakhir sebelum kita ke spesifikasi, gue ketemu sesuatu yang menarik. Jadi saat kita ubah ke dark mode dan lihat dari sudut tertentu, ada kelihatan tompel bulat kecil di sini ya. Mirip under display kamera gitu. Tapi harusnya nggak mungkin sih. Apa ini suatu sensor ya? Pas gue cari-cari infonya juga nggak ketemu apaan. Coba teman-teman silakan berteori ria deh. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya, mulai dari layar luarnya dulu nih, yang punya luas 6,56 inch, AMOLED E6 dengan refresh rate 120Hz dan 240Hz touch sampling. Buat tingkat kecerahan maksimalnya sih wow, yaitu 2600 nits dengan perlindungan kacanya Gorilla Glass Victus 2. Nah, saat dibuka layarnya berubah jadi 8,025 inch OLED E6 juga dengan refresh rate 120Hz. Untuk material layarnya sendiri pakai yang namanya Flexible Ultra Thin Glass. Lanjut kita ke performance yang diotaki oleh Snapdragon 8 Gen 2 leading version. Terdengar baru?
Sebenarnya ini Snapdragon 8 Gen 2 yang di overclock dari CPU clock speednya dari 3,2 ke 3,36 GHz. Mirip banget kayak yang dilakuin Samsung dengan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Oh ya, prosesor ini juga dipakai sama Red Magic 8S Pro. Buat benchmarknya sendiri dia dapat skor Antutu hampir 1,6 juta ya. Feeling gue kayaknya bisa jadi HP gaming nih. Nanti kita buktiin ya. Sekarang ini dia Geekbench dan 3D Mark-nya. Untuk baterai berkapasitas 4800 mAh yang support 67 watt fast charging dan bisa wireless charging juga 50 watt. Gimana dengan kamera? Ini yang menarik. 50 megapiksel lensa utama, 12 megapiksel ultra wide dan punya dua lensa zoom yaitu 10 megapiksel telefoto dan 10 megapiksel periskop. Habis itu selfie-nya juga ada dua ya, yang satu di cover screen dan satu lagi di layar dalam. Gile, total ada 6 kamera, sadis. Dan Mix Fold 3 ini merupakan HP lipat pertama yang punya 4 kamera belakang. Terus lensa utama, telefoto, dan periskop pada punya OIS ya, yang tentunya juga didukung oleh Leica Optics. Untuk spek lainnya HP ini udah HP 5G, dual stereo speaker, NFC, Wi-Fi 7, dan lain sebagainya. Oh ya, HP ini juga udah dapat sertifikasi dari TÜV Rheinland lolos tes buka tutup sebanyak up to 500.000 kali. Gile. Jadi apa yang ngebedain MIUI Fold dengan MIUI biasa? Jelas softwarenya udah dioptimize buat HP lipat ya. Misalnya pas kita buka settings, dia bakal dibagi dua, yang kiri menu-menu dan yang kanan langsung isinya. Habis itu ada menu khusus buat foldable, yang mana kita bisa aktifin beberapa fitur dan settingan kayak floating windows, terus pilihan saat kita tutup HP, layarnya mau tetap nyala, ke lock atau kita swipe ke atas buat lanjutin. Kalau nggak swipe dalam 6 detik bakal otomatis ke lock. Selain settingan tadi, ada fitur yang namanya Flex Mode, dimana untuk beberapa app saat kita tekuk 90 derajat, layarnya bakal kebagi dua ya. Misalnya untuk kamera app nih, satu bagian jadi viewfindernya dan satu lagi buat menu-menu, navigasi, sekaligus preview foto atau video sebelumnya. Contoh satu lagi ya, misalnya YouTube. Satu bagian buat nonton video dan satu lagi navigasi atau tampilin kolom komentar. Terus buat multitasking, standar sih, kita bisa split screen atau jadiin pop-up window. Gesturnya pun juga ada di sini ya, tinggal swipe 3 jari ke kanan atau kiri, terus pilih app kedua deh. Cuman, kita masuk ke komplain gue tentang MIUI Fold ini. Sayangnya split screen-nya nggak bisa horizontal, selalu vertikal, yang artinya nggak bisa nonton video full screen saat kondisi split tadi. Habis itu untuk keyboard, lebih tepatnya Google Keyboard masih ngaco, yang mana untuk posisi tertentu masih menyatu ya, nggak kebelah gitu. Cuman untuk ini masih bisa gua maklumi sih, secara HP ini kan China ROM ya, nggak kompatibel sama app-app global. Kalau nanti HP ini dijual global, harusnya hal-hal seperti ini udah diperbaiki. Oke, buat tahu HP ini bisa dibuat ngegame atau enggak, kayak biasa kita tes Genshin Impact highest 60 fps dengan performance mode-nya on ya. Dan hasilnya hampir sempurna dengan FPS rata-rata di 59,7 selama main sekitar 13 menitan. Tapi sayangnya dengan suhu yang cukup panas mencapai 46,5 derajat untuk bagian layar dalamnya. Layar covernya sendiri cukup adem di 38-an. Sedangkan back cover juga panas ya di 44,6. Terus untuk perpindahan layar dari luar ke dalam dan sebaliknya cukup mulus. Terjadi sedikit frame drop tapi bukan yang drastis. Bisa dilihat di sekitar menit kedua saat gue pindah ke layar dalam. Dan menit 5.30 saat pindah lagi ke layar luar. Oh ya, selama main 13 menit tadi baterai berkurang 8%. Mungkin sedikit tips aja ya, kalau emang mau main dalam jangka waktu yang panjang, bisa pakai layar dalamnya aja ya, biar panasnya lebih gampang keluar. Dan jujur lebih enak juga sih main dengan layarnya yang lebih luas ini. Oke, sebelum ke foto dan videonya, sama kayak di Redmi K6 III Ultra kemarin, menu-menu di kamera default app-nya ini gue cukup suka ya. Sekarang jadi rapi gitu. Sub menunya itu sekarang jadi kotak-kotak. Dan ada beberapa fungsi baru yang gue lihat. Kayak misalnya nih ada voice shutter, cheese, palm shutter. Pindah ke belakang dia juga ada motion tracking fokus ya. Nih kalau kalian lihat, dia bisa nge-tracking orangnya ada di situ dikotakin guys. Ini gue pakai 5 kali ya.
Habis itu kalau ke menu video juga ada yang namanya teleprompter. Dan ini dia jarak pandang fotonya mulai dari ultrawide 0,6 kali, wide 1 kali, wide 2 kali, zoom 3,2 kali, dan periskop 5 kali, 10, 30, dan mentok di 50 kali. Yang hasilnya masih cukup baik ya, mengingat jaraknya sejauh ini. Jadi kayak biasa dengan adanya embel-embel Leica, pas di foto itu jadi ada dua pilihan ya, yaitu Leica Vibrant yang mana warnanya lebih terang dan lebih keluar. Habis itu ada Leica Authentic atau klasik, dimana ini lebih sedikit gelap dan dia ada vignette-vignette-nya tipis. Selera gue entah kenapa gue lebih demen yang Vibrant sih. Dan selayaknya layar lipat, ini salah satu untungannya ya, yang mana kita bisa selfie pakai kamera utamanya. Foto selfie kalian pun makin cihuy deh, nomor selfie-selfie buri. Terus pas lagi recording, apakah bisa pindah lensa? Bisa dipindah ke ultrawide nggak ya? Ih, bisa pindah ke ultrawide guys. Mantap, padahal ini 4K loh. Lensa zoomnya pun bukan gimmick ya, selain cakep hasilnya bisa dibuat shoot makro gitu loh. Gue pakai 5 kali dan bisa sedekat ini. Oh ya, kalau buat video zoom dia bisa mentok sampai 6 kali ya. Bagus sih, nggak dipaksain. Ini 6 kali menurut gua pas. Gambarnya masih bisa dicerna. Coba kita sambil buat jalan. Oh, dibikin sambil jalan pun masih cukup stabil ya di 6 kali. Mantap sih. Buat resolusi video mentok di 8K 24 fps dan 4K 60. Dan sayangnya buat selfie tetap nggak bisa 4K, mentok di 1080p 60 fps aja. Terus salah satu keunggulan dari HP lipat tentunya adalah bisa rebahan kayak gini tanpa pakai tripod ya. Tapi ada yang aneh dari HP ini, yaitu penempatan kamera selfie-nya. Taruhlah dari kamera belakang kita mau pindah ke selfie. Kalau gini kita mesti puter lagi HP-nya, yang mana sekarang kamera belakangnya jadi ketutupan di bawah. HP ini punya 3 warna ya, ada gold sama black yang bermaterial glass, dan satu edisi spesial yang bermaterial composite fiber, yang merupakan gabungan dari aramid dan ceramic fiber. Tekstur backnya kayak carbon fiber gitu. Untuk variannya ada 3 ya, 12 plus 256, 16 512, dan 16 plus 1 tera. Buat harga resmi di Cina sana mulai dari 18,8 juta sampai 23 juta. Gile, kalau dibanding sama Samsung sih beda jauh ya. Yang varian terendahnya aja bisa terpaut 6 jutaan. Cuma ya plus minus ya guys, nggak semua melulu tentang hardware. Yang patut kita apresiasi dari Samsung adalah ya softwarenya itu yang benar-benar udah matang dibanding sama si MIUI. Dan sebenarnya setelah tahu Mix Fold 3 ini ada satu HP lagi dari Xiaomi yang belum dikeluarin, yaitu HP flipnya yang belum ada kabar nih. Menurut kalian kira-kira kenapa ya? Dan apakah dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan bakal keluar? Coba yuk keluarkanlah ramalan-ramalan kalian. Oke, makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.